Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Nafisa, NPM 173201002, ingin mempresentasikan hasil praktikum integumen persepsi termoreseptor. Dosen pengampu Dr. Feni Rosayanti, SPD, MPD. Tujuan praktikum untuk mengetahui persepsi termoreseptor. Alat dan bahan: yang pertama ada mangkuk 3 buah, yang kedua air hangat, air dingin, air biasa. Kemudian ada es batu, pemanas air, label, dan termoreseptor. Untuk prosedur kerja, yang pertama menyediakan 3 buah mangkok, kemudian memberi label A, B, dan C. Yang kedua, mengisi mangkok A dengan air hangat, mangkok B dengan air dingin yang dicampuri es batu, kemudian mangkok C dengan air netral. Langkah yang ketiga, memasukkan ujung jari tangan kanan probandus ke dalam mangkok A dan memasukkan ujung jari tangan kiri probandus ke dalam mangkok B. Kemudian direndam kedua tangan probandus selama 1 menit. Langkah yang keempat, memasukkan kedua jari tangan yang terendam mangkok A dan B tadi ke dalam mangkok C secara bersamaan selama 1 menit. Yang kelima, bagaimana persepsi yang probandus rasakan pada saat kedua tangan probandus dimasukkan ke dalam air dingin, air hangat, kemudian bersamaan dimasukkan ke dalam air netral. Untuk hasil pengamatan dengan nama probandus Devat Elang Sadewa, persepsi yang dirasakan saat direndam air hangat dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius merasakan panas, tidak nyeri, dan tidak kaku. Kemudian pada saat direndam air dingin yang bersuhu kurang dari 5 derajat Celcius merasakan nyeri, mati rasa, dan kaku. Dari air hangat ke air netral dirasakan netral kembali. Dari air dingin ke air netral dirasakan netral kembali juga. Keterangan terjadi perubahan persepsi. Yang kedua, probandus dengan Nur Iza Nafisa. Persepsi yang dirasakan pada saat direndam air hangat, tangan terasa hangat dan tidak nyeri. Direndam air dingin, tangan terasa dingin dan mati rasa. Dan air hangat ke air netral, netral kembali. Dari air dingin ke air netral, tangan yang terasa dingin berubah menjadi hangat. Keterangan, tangan berubah menjadi netral kembali karena terdapat pengurangan dan penambahan kalor. Gambar hasil praktikum pada saat probandus menyelupkan tangan kiri dan tangan kanannya di air yang dingin, kemudian air hangat, kemudian pada saat yang bersamaan celupkan ke air netral. Pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan, probandus merasakan persepsi termoreseptor pada kedua tangannya setelah direndam atau diletakkan ke air yang dingin dan air yang hangat selama 1 menit. Tangan kanan yang direndam di air hangat, probandus merasakan panas, tidak nyeri, dan tidak kaku. Sedangkan pada tangan kiri yang direndam pada air es atau air dingin, probandus merasakan nyeri, mati rasa, dan kaku. Kemudian, saat kedua tangan probandus direndam ke air yang netral atau air biasa, secara bersamaan tangannya merasakan kembali netral. Pada saat tangan kiri yang direndam dari air panas ke air biasa, terjadi pengurangan kalor. Sedangkan pada saat tangan kanan yang direndam dari air es atau air dingin ke air biasa, terjadi penambahan kalor. Paleosensibilitis. Percobaan untuk mendeteksi rasa panas dan dingin dilakukan dengan memasukkan tangan ke dalam air es dengan suhu lebih dari 5 derajat Celcius, air panas lebih dari 40 derajat Celcius, dan air biasa dengan suhu kamar 30 derajat Celcius. Tangan yang dimasukkan ke dalam air es lalu dimasukkan ke dalam air biasa terasa lebih hangat, sedangkan tangan yang dimasukkan ke dalam air panas dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius terasa lebih dingin saat dimasukkan ke dalam air dengan suhu kamar 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya perbandingan atau perbedaan relatif indera rasa kita saat merasakan panas dan dingin, bukan kekuatan mutlak dari suhu suatu benda. Corpuscular rufini merupakan reseptor panas. Corpusculus ini ditemukan pada jaringan ikat, termasuk dermis, dan kapsula sendi. Corpusculus mempunyai kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir syaraf yang menggelembung.
Corpusculus ini merupakan mekanoreseptor karena mirip dengan organ tendo Golgi. Air saraf tak bermielin yang bebas bercabang di sekitar berkas tendonnya. Corpusculus ini terangsang oleh regangan atau kontraksi otot yang bersangkutan juga untuk menerima rangsangan panas. Sedangkan reseptor yang menerima rasa dingin adalah corpuscula Krause, ditemukan pada daerah mukokutis, bibir, dan genitalia eksterna. Pada dermis yang berhubungan dengan rambut. Di dalam corpusculus ini, serat bermielin kehilangan mielin dan cabangnya tetapi tetap diselubungi dengan sel Schwann. Seratnya mungkin bercabang atau berjalan spiral dan berakhir sebagai saraf yang menggelembung. Corpuscle ini jumlahnya semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Corpusculus ini berguna sebagai mekanoreseptor yang peka terhadap rasa dingin. Biasanya, setelah dimasukkan ke dalam mangkok ke air biasa, tangan kanan akan terasa hangat dan tangan kiri akan terasa dingin, karena pada saat mangkok yang berisi air biasa, terdapat pengurangan kalor pada tangan kiri dari hangat sampai dingin, dan ada penambahan kalor pada tangan kanan dari rasa dingin sampai ke rasa yang hangat. Kulit sebagai termoreseptor untuk mendeteksi rasa panas yang disebut Rufinis dan untuk mendeteksi rasa dingin disebut in-Krause. Perubahan panas yang terjadi pada kulit dikarenakan ada perpindahan kalor dan lapisan kulit mempunyai beberapa lapisan yang dapat mendeteksi rasa panas. Dari hasil percobaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada kulit terdapat lapisan yang memiliki 5 macam reseptor khusus dan setiap reseptor menanggapi satu rangsangan seperti reseptor untuk sentuhan, Meissner, panas, Ruffini, dingin, Krause, tekanan Pacini. Sedangkan rasa sakit dan nyeri disebabkan oleh rangsangan dari salah satu atau beberapa reseptor. Berikut daftar pustaka. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.